Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizal Afani. Video kali ini kita akan belajar tentang menampilkan data yang diambil dari model, kemudian dia kan ada di controller, kemudian kita tampilkan menggunakan view. Kalau Anda mengikuti video saya sebelumnya, Anda akan paham tentang proses ini. Oke, kita kembali ke function index. Di sini kita akan mengambil data. Nah, kemudian kita akan menampilkan pakai manual ya, di sini pakai echo. Di sini kita akan mencoba menggunakan view. Oke, kita akan membuat view-nya dulu. Kita kembali ke foldernya kode igniter, masuk ke application, kemudian ke folder view. Kita buat satu view di sini. New file, new text dokumen, misalkan di sini tabel gitu ya. .php. Kita buka di text editor, kemudian kita buat HTML di sini, HTML, kemudian head, title, data mahasiswa misalkan, kemudian di sini body. Nah, di sini kita akan membuat satu tabel ya, untuk menampilkan data yang kita ambil dari model. Oke, sini kita buat tabel dulu. Tabel row tr. Kemudian karena ini headernya, kita pakai th, tabel header gitu ya. Sini nomor induk, kemudian sini nama, kemudian di sini alamat. Nah, kemudian tr yang kedua, ini tempat menampung datanya. Ini bukan th lagi, tapi menggunakan td. Kemudian di sini misalkan nomor induknya kita kasih simulasi aja. Misalkan 11, 10, 100, 600. Kemudian field yang kedua 11, 10, bukan, ini kan namanya ya, nama Romli Hidayat misalkan. Kemudian sini Wongsorejo. Nah, kita akan memanggil view tabel.php ini dari controller dulu dan menampilkannya di browser. Caranya seperti ini. This load view, kemudian nama view-nya, kemudian kita akses dari browser dan dia sudah tampil di sini. Oke, kita hilangkan dulu data ini, kita hapus. Kemudian kita refresh kembali. Kelihatannya ini bukan tabel ya, tapi sebenarnya ini tabel, tapi bordernya hilang. Kita akan kasih bordernya dulu di sini. Kita kembali ke tabel.php. Di sini border sama dengan 1. Kita refresh. Ya, sekarang udah jadi tabel. Agar lebih cantik, kita akan tambahi di sini CSS sedikit ya. Akan di sini style border collapsed. Kemudian untuk headernya kita kasih background style background, gray. Kita refresh browsernya. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi bordernya tidak tebal seperti tadi, dan ini headernya juga ada backgroundnya, ada warnanya di backgroundnya. Kemudian kita akan memperluas ini panjangnya, lebarnya menggunakan kode width
50%. Jadi dia akan separuh dari browser ini. Nah, sekarang datanya udah tampil. Bukan datanya sih, view-nya udah tampil dengan sedikit remark di sini menggunakan CSS. Kemudian kita kembali ke controller. Nah, sekarang data yang kita ambil menggunakan kode ini akan kita tampilkan di view tabel.php ini. Jika Anda mengikuti video saya dari part 1, nah tentunya Anda tahu bagaimana cara mengirim variabel yang kita kirim dari controller ini menuju ke view. Caranya seperti ini kan. Kalau Anda ingat ya, array. Sini misalkan data, ya kan? Kita kan mau kirim data ini ke view ini, jadi data gitu. Parameter yang kedua ini digunakan untuk mengirim data, gitu kan? Oke, sekarang kita refresh dulu di browser. Tidak terjadi apa-apa karena kita tidak melakukan perubahan di tabel.php. Sekarang kita akan mencoba menampilkan data ini, data yang kita kirimkan di dalam tabel. Nah, ingat kita harus menggunakan for each ya, php for each data sd. Data ini kan kembali ke indeks data gitu ya. Bagi Anda yang mengikuti video saya dari pertama, Anda pasti paham. Kemudian ini kan field name ya, nomor induk, kita sesuaikan di sini php echo d name. Kemudian ini namanya juga sama, kita sesuaikan php echo d nama. Kemudian yang ketiga php echo d alamat ya. Ini kan field name, field nama, kemudian field alamat. Dia for each di sini, otomatis dia akan melakukan perulangan sesuai jumlah datanya, dan yang diulang adalah tr, tabel row-nya. Oke, sekarang kita akses di browser dan datanya berhasil ditampilkan. Jadi data yang di sini tadi kan pertama kita mengambil this my model get mahasiswa. Nah, ini kan kita ambil dari model ya, dari sini. Kemudian kan dia mengembalikan data nih. Nah, dia akan ditampung di variabel data. Kemudian kita ambil view-nya, this load view. Nah, view-nya apa namanya? Kan view-nya namanya tabel nih. Tabel.php ini ada di folder view, kan gitu ya. Kemudian data, variabel data yang dijadikan penampung dari model, kemudian kita kirimkan ke view tabel. Jadi this load view, nama view-nya, koma, kita kirim dari sini menggunakan array ya tentunya. Kemudian di sini tinggal di for each dan dia sudah berhasil ditampilkan di view tabel. Begitu cara menampilkan dari controller yang mengambil data dari model kemudian ditampilkan di view. Begitulah konsep dari model view controller dari CodeIgniter. Oh ya, sebenarnya di sini masih banyak ya tutorial untuk modelnya, untuk operasi database-nya. CodeIgniter telah menyediakan active record di mana kita tidak perlu melakukan query-query lagi di sini. Kan kalau di sini kita pakai select all from, select bintang from mahasiswa, delete data, insert data, pakai kode-kode ini. Tapi CodeIgniter telah menyediakan active record agar kita tidak melakukan menggunakan query seperti ini lagi. Anda bisa mempelajari sendiri di websitenya CodeIgniter di sini ya. Active record, ellipse lab, active record ya.
Di sini. Untuk select data tinggal menggunakan gini. DB select. Ini ya pakai kode ini ya kalau select data. Jadi kan dia nggak pakai query lagi. Untuk mengambil data yang maksimal pakai kode ini. Kemudian untuk join juga ada di sini menggunakan active record. Select where juga ada. Ya, Anda bisa mempelajari sendiri di sini di active record-nya. Di sini saya hanya menunjukkan bagaimana cara menggunakan controller, menggunakan model, dan menggunakan tabel, menggunakan view. Bagaimana kalau di modelnya kita menggunakan active record? Ya bisa saja gitu. Anda bisa pakai query manual atau pakai active record, terserah. Sama-sama bisa ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Kalau kurang jelas silakan tinggalkan komentar untuk pertanyaan Anda di komen box. Untuk video kali ini sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.